Kata bermanfaat, sebuah inspirasi yang mengundang kita untuk bisa menjadikan diri orang yang bermanfaat, minimal bagi diri dan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Sobat Muda, kita sering bertanya, apa manfaat hidup kita dalam masa saat ini? Tentu setiap orang punya tugas-tugas yang berbeda-beda dan punya manfaat yang berbeda-beda. Jangan mengecilkan arti kita, juga jangan mengecilkan arti orang lain. Kenapa? Semua punya manfaat yang tanpa kehadiran mereka kita pun tidak bisa berbuat banyak. Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia, sebagai contoh, saya seorang Dharma Duta. Satu ketika saat ceramah, aliran listrik padam. Bagaimana bisa menghambat jalannya uraian Dharma yang kita sampaikan? Kenapa? Sound systemnya padam, terganggu ya. Nah, oleh itu juga bisa membuat jalannya tugas kita terhambat. Atau mungkin satu ketika kita mau bertugas ke sebuah lokasi untuk menyampaikan paparan Dharma, tetapi kendaraan yang kita mau naiki gak ada ya, karena mungkin masa liburan. Maka itu jadi penghambat juga. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, kita juga melihat manfaat dari orang-orang lain yang memberikan sumbangsi terhadap tugas kita. Jangan kecilkan arti mereka. Dalam Dhammapada syair 200, saya akan mengutip sebuah kalimat demikian. Seseorang yang sering bergaul dengan orang bodoh pasti akan meratap lama sekali, karena bergaul dengan orang bodoh merupakan penderitaan seperti tinggal bersama musuh. Tetapi siapa yang tinggal bersama orang bijaksana akan berbahagia, sama seperti sanak keluarga yang berkumpul bersama. Maka itu Bapak Ibu, ketika kita memiliki seorang teman, seorang guru yang mampu membimbing kita, yang bisa mengajak kita untuk terus berbuat baik, mari kita gali ilmu bersamanya. Belajarlah, belajar meditasi bersamanya, belajar menjalankan sila, belajar menggali Dharma. Kenapa? Karena ini kesempatan kita belajar, minimal membantu mengurangi kekotoran batin kita. Ketika kita bertemu dengan orang bijaksana, memang sepertinya anak kecil kok kita dinasihati terus ya, nggak apa-apa, karena mumpung kita bisa bertemu dengan orang bijaksana, kita diarahkan untuk berbuat baik. Ya mungkin hal gampang lah, membaca parita, membaca Dhammapada, kita diajarkan, kita belajar, menimba ilmu darinya. Atau mungkin ya belajar mengetuk koki atau bel, itu belajar dengan orang bijaksana, kita akan jadi lebih banyak pengetahuan. Tak ada waktu untuk gosip, hanya menggali ilmu. Itulah manfaat yang kita bisa terima dari bergaul dengan orang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu Sobat Muda, dalam perjalanan hidup kita, dari kehidupan lampau banyak sudah kekotoran batin, banyak sudah kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Saat inilah kita harus memperbaiki. Loh,
Pak, bagaimana tahu kita itu sudah banyak berbuat baik dalam kehidupan lampau? Banyak berbuat buruk dalam kehidupan lampau. Kok tahu kita banyak berbuat yang buruk di kehidupan lampau? Sekarang misalnya ya, kondisi kita sakit-sakitan, kondisi kita belum terlalu pandai, ekonomi kita belum terlalu bagus. Nah itu karena apa? Karena kondisi buruk yang lampau. Nah kalau kondisi baik kita sekarang, yang kita petik misalnya kita sehat, kita pandai, kita punya banyak teman, itu yang baiknya. Namun yang baik ataupun buruk, buah dari karma lampau, kita tidak perlu berkecil hati ataupun berbangga diri. Kenapa? Itu hanya buah karma lampau. Sekarang waktunya memperbaiki. Oh, saya harus mengembangkan kebaikan dalam hal berdana. Saya harus mengembangkan kebaikan dalam menjalankan sila. Saya harus mengembangkan kebaikan dalam bersamadi. Saya harus banyak belajar. Saya harus bertemu dengan orang bijaksana, berdiskusi dengan mereka. Saya harus meningkatkan puja bakti untuk meningkatkan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini sekarang waktunya kita untuk memperbaiki kondisi-kondisi agar hidup lebih bahagia. Bapak Ibu Sobat Muda, sebentar lagi umat Buddha akan merayakan Tri Suci Waisak. Ayolah kita tingkatkan selangkah demi selangkah, persiapkan batin kita menuju puja bakti Tri Suci Waisak. Bukan sekedar fisik kita merayakan ritual Waisak, tetapi batin kita harus berubah. Yang tadinya keserakahan kita begitu banyak, begitu tebal, nanti minimal pas Waisak sudah berubah keserakahan. Kebiasaan buruk kita sering berkata yang kotor, yang kasar, omong kosong, nanti kita harus lebih bersih lagi. Mulai sekarang kita memperbaiki diri. Bapak Ibu Sobat Muda, yang pasti kita harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Misalnya bagaimana kita suka membantu, kita suka memberikan petunjuk. Apabila ada orang bertanya tentang sebuah ilmu yang belum diketahuinya, atau mungkin yang sudah diketahuinya dan dia lupa, ajarkan. Kenapa? Ilmu itu bermanfaat buat dia. Dan kita pun yang mengajarkan akan semakin menambah, semakin dalam ilmu kita. Semoga kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik, meningkatkan kondisi-kondisi baik, menuju pencerahan batin yang lebih sempurna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.